Kalau kita tahu bahwa tim PW ini kalau kita lihat dari Alkitab, kita bisa lihat mulai dari kitab Raja-Raja, bagaimana Daud mempersiapkan para penyanyi, pemusik, dan orang-orang yang bekerja di bait Allah itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat itu kan seperti segi lima itu ya, segi lima kayak limas gitu kan, naik ke atas gitu kan, memang dari bawah itu ada yang memang sudah mulai dari, kalau kita lihat susunan bait suci itu ada ruang yang di luar itu, terus masuk ada lebih lagi ke dalam, sampai akhirnya fokusnya memang kepada imam yang menyampaikan pengajaran, dan itu dipersiapkan sedemikian rupa. Ibaratnya orang seperti orang berperang. Kita saat ini itu sebenarnya adalah tentara Allah yang berperang untuk memenangkan jiwa. Bagaimana kita bisa membawa jiwa ini supaya lebih baik lagi. Oleh sebab itu memang kita harus benar-benar berikan hati, kita harus berikan komitmen kita. Makanya teman-teman kalau kemarin mengisi Google Form, di bawah itu ada kesiapan untuk bertanggung jawab. Dan puji Tuhan, responnya luar biasa. Semuanya bersedia. Ada satu yang tertulis tidak bersedia, tapi saya percaya itu karena salah ngeklik saja. Memang ada satu, saya katakan ada satu yang ngeklik, tapi itu saya anggap aja karena salah ngeklik saja gitu. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar selama 4 session ya, Pastor. Ini kita manfaatkan dengan baik, kita semua belajar. Di sini tidak ada yang namanya senior atau junior, semuanya sama. Saat ini kita semua sedang belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kami serahkan kepada Pastor Ferry. Shalom semuanya. Enak di sini kayaknya. Kita masuk sesi 2 ya. Jadi nggak bagus ya videonya ya. Saya balik sana lagi. Settingnya untuk di sini. Ya, kita lebih fokus hari ini untuk materi-materi lebih fokus lagi. Kemarin baru pembukaan atau kulitnya ya. Ada berapa ini yang hadir? Nggak lengkap ya, kemarin ini berkurang lagi. Ya, yang saya heran nggak ada yang daftar sound system ya. Mr. Pre-izin, yang lain saya nggak tahu. Kemarin ada Luisa kalau nggak salah, Lucia sakit, oke. Ya, oke. Hari ini kita mau ada bahas bagaimana kita di dalam melayani Tuhan. Ada 4 yang saya catat, 4 poin. Lebih ke how-nya. Yang pertama, honor. Roma 13 ayat 7, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Materinya saya sudah share, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri catatan, karena saya hanya ayat-ayatnya aja. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, karena kita di dalam satu tim, teman-teman, Bapak Ibu semua, bahwa sikap honor, attitude honor itu sangat
mutlak ya dibutuhkan. Karena kita bekerja dengan banyak orang, dengan tim. Ya, dalam satu sesi kebaktian ibadah seperti ini ada tim multimedia, ada tim musik, singer, song leader, ada sound system. Nah, semua bagian ini bersinergi, berperan serta, dan supaya ini lancar dibutuhkan yang namanya honor. Kita mengerti yang namanya otoritas. Ya. Otoritas ini sangat penting. Ya, kalau kita kasih urutan otoritas, ya. Otoritas tertinggi di dalam satu ibadah praise worship seperti yang kita kerjakan tiap hari Minggu, tentu adalah worship leader, namanya aja worship leader ya. Jadi otoritas tertinggi itu worship leader. Ya. Bukan pemain musik, bukan sound system, bukan tim multimedia. Artinya apa? Semua bagian itu mensupport yang namanya leader tadi. Nah, dalam semuanya ini kita berada dalam satu namanya worship leading team. Kita memimpin. Memimpin artinya ada di depan. Ya. Karena yang menjadi yang menjadi subjeknya adalah jemaat. Kita memimpin, menolong, membantu mereka untuk beribadah. Ya, saya nggak ngomong membantu mereka ketemu Tuhan, semua urusan pribadi masing-masing ya. Mau WL-nya musiknya kacau, tetap pribadi lepas pribadi bisa ketemu Tuhan. Tetapi akan menolong, memudahkan orang untuk hatinya siap dengan pujian, dengan teks yang ada, multimedia, sound system. Kalau sound systemnya nggak enak akan mengganggu. Tapi hadirat Tuhan tidak terganggu dengan sound system. Ya. Hadirat Tuhan tidak terganggu dengan suara fals. Hadirat Tuhan nggak terganggu dengan musik yang kacau. Tetapi itu mengganggu, menghambat orang untuk menikmati. Ya. Jadi ada dua pihak di dalam ibadah seperti ini, yaitu ibadah pihak pelayan, kita sebut worship leading team, dan pihak jemaat, audiens yang kita layani. Ya. Yang kita layani, kita melayani jemaat ya. Ya. Untuk itu kita mesti ngerti otoritas-otoritas. Ya, misalnya pemilihan lagu tentu urusan WL itu, bukan urusan singers. Bukan berarti nggak boleh memberi masukan ya. Ini beda cerita. Urusan pemilihan lagu bukan urusannya pemain musik atau tim musik. Ya, tentu memberikan masukan. Nah, tapi kalau urusan kunci semua bisa dirundingkan. Intinya semua bisa dirundingkan. Tetapi pengambil keputusan selalu otoritas tertinggi. Ini penting sekali. Misalnya WL di sini siapa ya? Mr. Star gitu. Pilih lagu ini Bapak Kau Setia gitu. Lalu pemain musik, enggak enak, itu enggak cocok. Bisa kasih masukan begitu, tetapi keputusan terakhir harus di WL. Atau yang lain, multimedia juga, enggak pas ini. Semua boleh memberikan usulan pendapat, tetapi pada akhirnya endingnya adalah WL. Ya. Karena WL itu di depan ya, paling depan. Mau dibawa ke suasana seperti apa, itu arahan, direction dari WL. Nah, itu pentingnya. Makanya kalau di sini tidak ada honor, nggak ada sikap hormat, kita bisa kacau tim kita. Merasa ngerti lalu tidak mau mengikuti arahan. Ada tentu hal-hal yang sifatnya teknikal yang perlu mungkin WL kurang mengerti, bisa saja, tapi bisa disampaikan dengan baik. Kalau kita punya sikap honor atau menghormati. Ya. Karena ini sangat penting karena kita akan ketemu terus yang namanya perbedaan demi perbedaan. Perbedaan kunci, perbedaan dinamika. Nah, urusan dinamika mestinya memang ada pemain musik. Dinamika itu keras pelannya, tekanannya, intensitasnya. Kadang kita main slow itu kan, drumnya
sedikit, kadang drumnya banyak. Nah, yang kayak gitu-gitu ada namanya, mestinya kalau tim kita besar ada yang namanya musik director. Musik director itu yang mengatur flow musikal. Ya, kapan ini mau masuk di intronya, apa yang harus dipersiapkan. Kapan-kapan saya lihatin video dari tim musik dari luar memang, di mana suara dari musik director itu dikeluarin. Misalnya, awas intro, siap, 1, 2, 3, gitu kan. Itu dikeluarin, padahal yang denger cuma pemain musik aslinya gitu kan. Bang Dhani pernah lakukan itu waktu di studio ya Bang ya, streaming awal-awal gitu ya. Itu lalu ref, awas siap ref, akordnya kelima, 1, 2, 3, dash. Gitu kan. Lalu ada flow-flow yang spontan itu dari musik director. Musik director itu bisa apa aja, bisa piano, bisa juga drum, bisa juga gitar, tapi kebanyakan adalah piano. Sampai mengarahkan yang seperti itu, karena supaya enggak ada arahannya. Karena dalam ibadah situasinya bisa berbeda-beda. Enggak selalu yang namanya bait itu dinyanyikan 2 kali, refnya 2 kali, bisa dibolak-balik, semua tergantung situasi yang dibutuhkan. Ya. Situasi yang dibutuhkan seperti apa, apakah kita mau situasi atau suasana intimasi atau yang semangat berapi-api. Nah, semuanya butuh yang namanya under, ya, bisa diarahkan, ya. Harus semua bisa diarahkan sesuai dengan otoritas masing-masing. Ya. Cuman tentunya WL ini sangat penting karena technical itu banyak sekali yang harus dikuasai oleh seorang worship leader. Technically, dan saya harapkan tahun ini sudah ada worship leader yang baru ya. Ini sudah 3 tahun masih itu aja loh. 1 tahun sekali harus ada worship leader baru. Ya Mas Budi ya, jadi tampilkan jangan takut. Oh ini orang baru nanti nggak bagus itu. Ya, siapapun bisa, di sini ada yang lama-lama itu. Alek oke, ada Kak Sela, ada Kak Ripka, Bang Dhani juga boleh kalau mau WL ya Bang. Ya. Ini penting supaya kita ada kesinambungan. Ya. Saya sudah batasi Memyo hanya 3 bulan sekali, boleh tampil maksimum 2 bulan sekali. Artinya di sela-sela itu harus semakin banyak intensitasnya yang baru terus. Gitu ya. Yang singer-singer harus naik jadi WL. Enggak singer selamanya. Honor. Sama-sama katakan honor. Tahu ya honor ya? Bang Aldo tahu honor ya? Hormat. Ya hormat kepada siapapun yang tadi dikatakan berhak menerima hormat. Ya. Jadi ini sangat penting supaya kejadian-kejadian masa lalu enggak terulang lagi. Ada yang ngatur-ngatur WL, yang ngatur-ngatur padahal bukan otoritasnya. Gitu ya. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh usul, tidak boleh punya satu pandangan lain, tetapi keputusan tetap di leader. Gitu. Jadi pemimpinnya itu sebenarnya 2 kalau di worship itu ya. Worship leader dan musik director. Ini harus kompak. Ya, kompak. Ya. Oke, cepat saja. Yang kedua adalah excellent. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat salah saya ngambilnya ya. Sorry. Saya salah ngambil. Kopasnya salah. Nah, saya ulang. Sebentar ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi prinsip dalam melayani kita adalah excellent. Prinsip kedua. Melayani mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan.
Kalau kita mengerti bahwa kita mengerjakan seperti untuk Tuhan, kita nggak akan sembarangan. Ya, nggak akan sembarangan. Kalau kita nyambut tamu, katakanlah nggak usah jauh-jauh deh, bupati aja lah, nggak usah presiden. Kita nggak akan sembarangan, bangun tidur kucel, pakai daster, pakai sandal jepit, nggak akan begitu. Ya kan? Kita ngomongnya sembarangan, nggak sopan, nggak akan begitu. Kita nyiapinnya asal-asalan, kotor tempatnya, kursinya berantakan, nggak akan begitu. Excellent. Ingat excellent apa? Lebih dari yang lupa ya, 3 tahun kita belajar excellent. Menyedihkan, what a pity. Lebih dari yang diharapkan. Ya, kita urutannya kan ada ya waktu kita belajar di SMP dulu. Ya, bad, worse, gitu kan, lebih buruk lagi. Lalu kalau yang bagus, good, better, best. Nah, di atasnya best masih ada excellent. Best of the best, gitu kan. Yang lebih, yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Excellent. Ya. Semua sisi kita butuh excellent. Kita udah tahu singers, nggak pernah belajar nyanyi, parah kan? Udah tahu song leader, WL, nggak pernah belajar lagu baru, jadi lagunya itu-itu aja, itu nggak excellent namanya. Nah, kita mesti excellent dalam segala hal. Pemain musik, ya belajar, cari literatur yang baru-baru, cara main gitar, cara main piano, cara main drum. Ayo Bang Kia, kamu mainnya masih sama seperti Kak Selik, harus beda. Ya, harus beda, harus lebih bagus. Bang Dani saya ajarin sekarang mainnya lebih bagus dari saya. Keren kan? Gitu. Ayo Bang Jo, belajar lagi ya. Belajar semuanya. Cara WL nyanyi yang benar, olahraga supaya enggak ngos-ngosan. Ya, melayani enggak sekedar, enggak apa-apalah sekedar aja yang penting ada. Enggak begitu. Kita kecil Bapak Ibu tetapi kita mau yang excellent. Ya. Sejak ibadah di gedung, saya hampir enggak pernah sentuh sound system ya. Enggak pernah sentuh gitu. Udah jalan aja gitu kan. Nah, saya putuskan enggak bisa begini. Harus bagus, harus excellent. Ya, dicek ulang, sistemnya diganti, diperbaiki, di-upgrade alatnya. Lalu kita adain latihan lagi hari Sabtu supaya ada cek sound dulu. Semuanya kita cek, kondisi sinyal, semuanya kita cek. Ya, lampu-lampu yang kemarin pada mati, kita belikan baterai. Gitu. Kita mau excellent, karena kita prinsipnya seperti untuk Tuhan. Ya. Yang sudah bertugas, nabung, beli apa gitu, beli kaset, apa sekarang nggak perlu ya beli kaset ya, di YouTube ada. Beli kuota buat nonton YouTube, lihat gitu kan. Jangan pelit-pelit kuotanya. Beli senar sendiri ya, kena. Ada yang kena. Enggak begitu juga, itu perlengkapan supplies itu dari gereja mestinya ya. Tapi kalau mau memberkati ya enggak apa-apa. Ya, gitu ya. Ini hampir semua alat-alat milik sendiri Bapak Ibu. Ini ada laptop, ada hampir semuanya ini milik sendiri, enggak dari gereja. Artinya apa? Mereka memberikan dengan antusias. Ya. Beberapa bagian ini milik sendiri. Jadi kalau kita punya sikap hati excellent, kita akan melayaninya enggak main-main, enggak sekedar. Ya. Excellent. Belajar, ya. Enggak ada cara lain selain kita belajar. Yang nyanyi, WL, singers, ayo belajar, cari referensi terus, lagu-lagu baru. Gaya di dalam style, di dalam ibadah, diperbaiki terus. Ya. Beberapa waktu ada teman saya yang 20 tahun yang lalu di gereja waktu saya di luar kota,
minta tolong menganalisa lah kira-kira. Ini mixing saya gimana ini? Kira-kira begitu. Nah, linknya dikasih ke saya, ngerti nggak? Mereka persis seperti 20 tahun yang lalu. Cara nyanyinya, aransemennya, flow-nya masih seperti 20 tahun yang lalu. Ya kita jangan begitu ya. Sekalipun kita di desa lah gitu ya. Bapak Ibu ngerti nggak? YouTube kita itu dijadiin reference dari banyak gereja sekitar kita. Kita bikin apa, mereka bikin. Kita bikin apa, mereka bikin. Gitu ya. Jadi style kita di panggung seperti apa, mereka ikutin. Jadi kita mesti hati-hati di sini. Kita mesti jaga kualitas excellent di dalam melayani. Ya. Seperti untuk Tuhan, enggak susah ya, simple. Seperti untuk Tuhan aja lah. Kita berpakaian seperti untuk Tuhan, kita punya semangat seperti untuk Tuhan, kita persiapan seperti untuk Tuhan. Udah tahu WL, udah tahu singers, ya jangan suka makan gorengan gitu kan simple yang kayak gitu-gitu, enggak yang susah-susah. Gitu kan. Gitu. Kira-kira begitu. Excellent. Lebih dari yang diharapkan. Yang berikutnya, ketiga, submission. Nah, submission ini kita bisa belajar dari Daud, Bapak Ibu, yang luar biasa. 1 Samuel 24 ayat 6 sampai 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang dijauhkan Tuhanlah kiranya. Sebentar. Daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan berkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi ini ada satu cerita, Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya, ingat ya. Lalu pada satu kesempatan Daud mengerti ada Saul sedang beristirahat, sedang break di satu tempat, di satu gua gitu. Dan mereka nggak ngerti, timnya Saul nggak ngerti ada pasukannya Daud di situ. Dan pada saat diketahui Saul sedang tidur, lalu dikatakan beberapa orang untuk bunuh aja gitu loh Saul, daripada kamu dikejar-kejar. Gitu kan. Nah, apa yang jadi prinsipnya Daud bahwa dia tidak mau menyentuh, dikatakan gitu, menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sebenarnya ini kalau kita mau ngomong bodoh gitu kan, ngomong simpelnya, Daud ngomong kayak gitu padahal dia sedang dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi tetap yang namanya pemimpin, Daud mengerti bahwa ini nggak bisa, ini namanya pemimpin harus saya hormati, saya harus jaga. Sekalipun pemimpin itu semena-mena mau membunuh Daud. Nah ini submission itu submit ya. Submit kepada pemimpin, otoritas yang ada. Jadi seorang pelayan PW kalau nggak submit ya mau-mau sendiri gitu kan, kira-kira begitu. Diarahkan nggak bisa, mengkritik pemimpin, bukan berarti pemimpin anti kritik ya. Enggak. Tetapi kalau senantiasa selalu semuanya dikritik, ini ada yang enggak beres. Submissionnya dipertanyakan. Saya waktu awal-awal pelayanan saya belajar tentang submission dan saya coba praktekkan. Beberapa orang yang kita sudah yang kita sudah siapkan untuk menjadi tim. Pada satu ketika saya stop, enggak. Dan orangnya marah. Tapi enggak lama dan mengerti mereka bahwa submission. Gitu. Jadi akhirnya mereka bisa lanjut melayani tanpa hati kepahitan. Ada kasus lagi yaitu orang yang izin ya.
telepon, Mas saya nggak bisa pelayanan, kenapa? Sakit. Ya. Kamu sakit apa? Ini demam. Ini kok bisa telepon? Waktu itu pakai telepon koin ya. Padahal saya tahu jaraknya jauh dari rumah ke telepon umum itu jauh. Kamu masih kuat dari rumah ke telepon, artinya kamu nggak terlalu sakit. Mestinya kamu berangkat. Ngerti nggak? Berangkat loh. Berangkat loh. Masih pelajar SMA, cewek. Gitu. Masih bisa telepon kan? Saya kalau ngomong waktu itu, sekarang saya nggak pernah yang kayak gitu. Dulu kalau saya ngomong itu keras gitu. Kamu masih bisa telepon, berarti kamu nggak sakit. Kamu sakit apa sih? Demam mas, ini masih panas. Kamu nggak berdarah-darah kan? Saya ngomong gitu serius. Enggak mas. Oh yaudah berangkat. Berangkat itu. Bukan saya ngomong ini jangan ditangkap diartikan oh sakit suruh pelayanan. Enggak ya. Artinya gini loh. Dengan segala kekuatan, dengan segala kemampuan yang masih bisa dikerjakan, kerjakan. Saya lihat beberapa orang yang sakit dan tetap melayani. Sakitnya itu yang kayak apa gitu loh. Kalau berdarah-darah, terkapar, gak bisa bangun, ya gak mungkin lah. Ya. Tapi masih cuman demam, flu sedikit, pilek, lalu katakan sakit, gak enak badan. Janganlah, itu bukan excellent itu. Ya, Bang Aldo yang baru. Ya. Sekali lagi jangan ditangkap bahwa oh sakit tetap melayani. Enggak begitu konsepnya. Maksudnya yang saya maksudkan adalah dengan segala kekuatan kita tetap lakukan. Awal-awal pelayanan saya teman-teman, saya sampai sakit loh. Sampai sakit karena mungkin penyesuaian ya. Saya sering dulu mahasiswa itu retreat itu 2 hari, 3 hari, pernah ada yang 4 malam. Selalu saya sakit. Karena kan jadwal terus ya dari pagi semua saya pemain musik yang nggak pernah digantiin. Yang lain masih mungkin digantiin, yang gitar digantiin, yang bass digantiin. Tapi yang piano tuh paling susah digantiin ya Bang ya. Main terus tuh sepanjang tahun Bang Dani. Dan beberapa kali saya lihat Bang Dani sakit loh demam, betul ya Mr. Suta ya? Enggak pernah komplain, enggak pernah ngomong, sorry Pak saya lagi sakit ya, jangan dipaksa-paksa apa gitu. Enggak pernah itu. Ya saya harapkan ini satu sikap hati yang bagus, yang perlu kita teladani. Kasih tepuk tangan buat Bang Dani. Ya, nggak enak badan. Yang paling sering bilang nggak enak badan itu Alex. Sorry bro, kau ku tembak. Sering nggak enak badan. Sorry Pak, sorry Om, saya nggak bisa ini nggak enak badan. Paling sering. Yang nggak tahu yang lain mungkin nggak ngomong ke saya juga. Iya sama seperti ini tadi prinsipnya excellent bahwa ya kita harus persiapan fisik, istirahatnya cukup, makan cukup, vitamin dan seterusnya. Ya. Kalau kita ngerti prinsip excellent tentu kita akan persiapan. Nah kembali lagi bahwa submission ini adalah harga mati, nggak bisa ditawar submission. Submission kepada gereja, submission kepada pemimpin, submission kepada teman-teman sendiri, teman-teman satu pelayanan, satu tim. Ada kalanya teman kita nggak mampu mengikuti apa yang kita inginkan, misalnya aransemennya atau singers WL-nya kesulitan mengikutinya, kita turunkan. Karena kita submit kepada teman kita. Gitu kan. Gereja ini punya satu prinsip, Allah Esa. Allah itu satu. Pada saat Miss Rista waktu itu dia nyanyikan yang bukan Allah satu, saya tegur waktu itu ya, bukan saya marahin, saya tegur. Nanti ke depan jangan pakai lagu ini. Ikut itu sampai sekarang nggak pernah nekat, ya, nggak pernah nekat, gitu. Nah ini soal doktrin, kita harus memilih ya. Ada gereja-gereja yang sampai sekarang nggak bisa bersatu karena beda prinsip. Misalnya karismatik dan protestan, sampai sekarang nggak bisa.
Mereka nggak mungkin tukar pemimbar dengan gereja yang berbeda seperti. Artinya ada perbedaan demi perbedaan dan kita harus ambil yang mana supaya nggak bingung, ya kan? Kita ambil warna gereja ini sesuai dengan Alkitab bahwa kita mengajarkan kasih karunia dan ada dari laporan-laporan yang masuk ke telinga saya ada orang yang nggak bisa terima, ya nggak apa-apa. Bukan berarti karena orang nggak terima lalu kita berubah seperti yang kita sudah dapatkan dari Tuhan. Kita tetap berpegang itu. Nah, kita ajar terus menerus supaya orang mengerti. Pada akhirnya mau terima. Gitu. Tapi kalau nggak bisa terima nggak apa-apa. Pindah gereja juga nggak apa-apa. Karena semua itu adalah kerelaan. Ya. Itu. Jadi submission, menggabungkan diri, submit, memasukkan diri kita kepada orang lain yang punya otoritas atau apapun, atau teman kita bahkan kita submit menggabungkan diri. Jadi kesusahan teman kita bisa juga mengerti kita ada berapa ini? Cek, enggak masih, oke, ya. Gitu ya, submission, jadi harus submit. Semua pemain musik submit kepada Bang Dani, termasuk kepada WL. WL submit kepada gereja lokal setempat. Berikutnya teman-teman, yang terakhir adalah komitmen. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita belajar dari Paulus bahwa Paulus di dalam melayani dia tidak menghiraukan nyawa. Ya. Sekali lagi saya enggak minta kalian teman-teman semua mati-matian demi pelayanan. Enggak. Kemarin ada yang sharing, telepon ke saya bahwa istrinya tidak mendukung dalam pelayanan, kurang lah mendukung dalam pelayanan. Apakah saya harus tinggalkan istri saya? Pertanyaannya keren. Supaya saya dapat pelayanan. Oh no. Saya jawab enggak. Kamu melayani tapi keluargamu hancur, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Masih ada orang lain. Enggak harus kamu lah, gampangannya kayak gitu. Ya, enggak yang begitu juga gitu. Tetapi Paulus memang satu karunia yang luar biasa yang dia enggak menikah sampai dia akhirnya bisa luar biasa pelayanannya. Ya. Tidak menghiraukan nyawa itu satu komitmen yang luar biasa loh. Seperti tadi yang saya katakan, masih sakit, masih bisa, masih cuman demam, masih pusing sedikit. Ya ayo tetap aja gitu. Kan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya kan? Pada saat kita melayani dengan hati yang gembira, Tuhan berikan kesembuhan. Itu enggak sedikit. Ya, saya hampir nggak pernah sejak di bawah pun ya, sejak di gedung bawah pun, nggak enak badan lalu nggak pelayanan. Seingat saya nggak pernah. Selama masih saya bisa saya jalan. Ya, dulu waktu di bawah ya main terus kan, sama kayak Bang Dani juga gantian. Bang Dani ngebass, saya main piano gitu kan. Nah, tentunya komitmen ini bukan 100%. Saya nggak minta komitmen teman-teman 100%. Artinya setiap minggu harus melayani. No. Kalau bisa itu bagus. Sesuai dengan komitmen yang teman-teman berikan. Ya. Kita katakanlah tawar-tawaran lah ya. Misalnya kemarin cerita Miss Hana. Agak kesulitan karena harus ngurus anak. Oke, sekarang kita komitmen 1 bulan sekali. Masih berat. Oke, 2 bulan sekali. Masih berat. Oh, 3 bulan sekali. Nah sepertinya bisa, no problem, enggak masalah. Tetapi 3 bulan ini komitmen gitu maksudnya, ngerti ya? Jangan nanti 3 bulan kita udah sepakat, ternyata enggak bisa juga gitu.
Semuanya. Saya nggak minta Bang Aldo nanti tiap minggu singers, enggak. Kuatnya berapa kali? Nah ini namanya komit. Nanti kita bikin form teman-teman, form bergabung ya, form bergabung dalam tim komitmen ya, form komitmen. Nanti misalnya ibadah, nanti kita tulis mau hadir di ibadah berapa kali dalam 1 bulan. Komitmennya. Ya kan? Kalau saya komitmennya 100%, ya tentu ada hal-hal yang mungkin saya harus pergi. Tetapi setiap di dalam pikiran saya nggak mau bikin jadwal hari Minggu selain untuk kebaktian, selain untuk pelayanan. Gitu. Tetapi tidak harus seperti saya gitu. Misalnya Mas Danang, kan kerjanya kan berdasarkan shift ya Mas ya, jadwal. Nggak bisa kita minta 1 minggu sekali ada di gereja, kamu harus ibadah loh, karena kamu pelayan loh Mas. Nggak boleh mangkir di ibadah, nggak ngelayani juga harus tetap ibadah, nggak bisa begitu. Komitmennya berapa? Oh saya cuma bisa 2 kali pastor, nggak apa-apa. Nggak ada yang komitmennya saya minta 100%. Kalau bisa berikan 100% itu jauh lebih bagus. Gitu. Komitmen yang kita bisa teladani, kita bisa belajar dari Alex, teman-teman. Alex itu sering saya marahin ya, Alex ya. 2 orang ini sudah jadi target saya marahin itu. Udah kenyang, Bang Dani sama Alex. Masih ada tuh sampai sekarang. Bapak Ibu sedikit kesaksian ya, Alex boleh ya, sedikit aja. Ya. Bahwa Alex memutuskan untuk mandiri. Ya, memutuskan untuk mandiri, hidup mandiri lah, gitu ya. Nah, pilihannya dia harus pulang ke Surabaya atau tetap di Jepara. Dan dia pilih tetap di Jepara, karena ada pelayanan yang dia harus kerjakan. Kasih tepuk tangan dong buat Alex. Yang dekat-dekat kasih pelukan. Cowok loh. Resikonya dia nggak makan. Kan dia waktu itu belum kerja, ambil keputusan belum kerja loh. Waktu ambil keputusan tetap tinggal di Jepara, dia belum bekerja. Dan saya nggak janjikan apa-apa, betul ya Lek ya? Saya nggak janjikan, tenang aja nanti kamu tak kasih beras. Nanti kamu tak kasih Indomie, enggak. Enggak, saya nggak ada janji apa-apa buat dia. Tapi komitmen itu mengalir dari dirinya sendiri, karena ada satu pelayanan yang belum bisa ditinggalkan. Tapi saya tidak, bahasa Jawanya itu enggak nyancang. Nyancang itu apa ya? Ada yang bisa menerjemahkan? Enggak mengikat. Nah gampang mengikat, susah sih. Enggak mengikat siapapun untuk pindah kota, bahkan pindah gereja. Tentu bukan yang saya harapkan, tetapi saya tidak mengikat. Ya, saya senang Bang Joel melayani lagi karena beberapa waktu ini nggak tahu kesibukan, pekerjaan atau apa lama nggak main gitar gitu kan. Sejak pandemi ya Bang ya, baru beberapa terakhir ini ya Bang. Nggak juga ya. Di studio pernah main? Belum pernah ya? Itu. Kan itu sekitar kita jalan di studio itu sekitar 6 bulan lebih ya. Gitu. Dan saya senang Bang Joel daftar lagi dan bergabung lagi. Ya itu komitmen ya, komitmen untuk melayani. Oh ada Angga sebenarnya, Angga juga sudah mungkin 2 tahun nggak kelihatan pelayanan, tapi tetap mengisi. Nah karena ada urusan di luar kota sehingga minta izin ke saya untuk saya tetap daftar, saya tetap ingin jadi tim, masuk dalam tim, tapi saya nggak bisa datang workshop Pastor. Ya. Pokoknya saya didaftar aja lah gampangnya, mau kapan-kapan saya dijadwal, nanti aja gitu. Artinya itu komitmen loh. Kita harus hargai loh komitmen loh, enggak bisa seperti itu. Kita udah lost kontak lama ya, Bang Dani bisa di keep kontak ya sama Angga ya. Yuk komandannya. Yang dulu dekat-dekat, ayo tetap terhubung ya dengan teman-teman kita. Nah, komitmen, nangkap ya, komitmen, pelayanan butuh komitmen. Mas Budi itu kalau saya
saya pakai kata yang straight ya, straight itu yang lurus, nggak perlu diperbagus. Mas Budi kalau saya perintahkan apa aja jalan, nggak ada denial, nggak ada penolakan. Suruh khotbah, oke. Suruh apa, oke. Suruh kemana, oke. Siap. Itu komitmen yang luar biasa. Ya. Pelayanan butuh komitmen, gitu. Karena kalau enggak nanti kadang ada, kadang enggak, gitu kan. Udah dijadwal, enggak datang, gitu kan. Semua kita akan ngambil komitmen masing-masing. Semua dengan kadar apa ya maksudnya situasi yang tepat, yang cocok. Kalau saya karena pelajar misalnya, saya komitmen cocoknya 1 bulan sekali, enggak apa-apa. Saya pelajar tapi waktu saya cukup bisa 2 minggu sekali, enggak apa-apa. Saya ibu rumah tangga, punya anak, misalnya Kak Misana, saya cuma bisa 2 bulan sekali, enggak apa-apa. Gitu. Tapi yang sudah dikomitmen, sudah diambil keputusan tadi jalan itu loh. 2 minggu bisa, oke 2 minggu. Ya, komitmen. 4 poin ini teman-teman saya harap bisa dipegang. Pertama honor yaitu hormat, yang kedua excellent. Mengerjakan yang terbaik lebih dari yang diharapkan. Lalu submission, submit kepada orang-orang di sekitar kita dalam satu tim pelayanan, submit kepada pemimpin di seksi manapun, di area manapun. Yang keempat adalah komitmen. Ya, kita dalam melayani, kita komitmen, sungguh-sungguh. Komitmen adalah janji. Ya, komitmen itu adalah janji. Kalau kita sudah janji, ya kita harus tepati. Kalau teman-teman sudah berdaftar dan janji komitmen untuk ada di dalam tim PW, ayo kita support teman-teman kita. Mungkin teman-teman nggak bisa intensif, misalnya saya cuma bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sela-sela kirim makanan kek. Ujung-ujungnya kok makanan. Gitu. Maksudnya kirim ke teman-teman apa gitu kan. Sekalipun jadwalnya nggak banyak, tetapi tetap namanya submission kepada teman-temannya tetap ada. Ya, yang sudah kerja mulai nabung, sisihkan untuk hal-hal seperti itu. Care, beliin apa, roti nggak mahal ya? Mahal nggak? Enggak, 5.000 udah dapat roti ya. Ya kalau satu pelayanan gini 10 orang baru 50.000. Nabunglah 1.000 sehari. Kan sebulan 25.000 gitu kan. Lalu 2 bulan sekali bisa kirim roti buat teman-temannya pas latihan gitu kan, keren tuh. Simple, tapi itu tunjukkan bahwa itu kita komitmen kepada teman-teman, submission kepada teman-teman kita. Ya, traktir kayak sekali-sekali gitu kan. Alex sudah pernah traktir ini siapa? Bang Markus? Sudah ya, sering. Belum? Oh belum dah. Oh belum Thanasek Joel ya. Ya. Semakin merata ya, jangan perginya sama Selik terus, sama yang lain terus. Gitu. Oh musuhan ya. Bang Joel nggak pernah main, ayo main bang. Ya, ke rumah lah, ngopi. Ya. Tim ini harus dirawat dan itu adalah tugas kita semua, teman-teman, Bapak Ibu. Tugas kita semua ya untuk merawat tim ini supaya solid, maju. Ya. Saya enggak berekspektasi oh ini jadi satu tim PW yang terbaik. No, kita enggak ada urusan terbaik enggak. Urusan terbaik enggak itu kan sama Tuhan ya. Ya kan? Bukan ke orang lain, bukan ke tim yang lain, bukan gereja yang lain, kita lebih bagus. Oh no. Enggak. Itu anugerah, itu bonus. Karena kita mengerti bahwa kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, lalu kita jadi belajar, kita jadi studi banding, lalu kita punya result yang bagus, hasil yang bagus, dan orang menilai bahwa tim kita itu terbaik, mungkin di kota ini, itu bonus.
bonus aja tapi bukan sesuatu yang dikejar. Ya. Komitmen. Mamsur aja masih mau melayani loh. Nah, yang muda-muda mana gitu kan. Komitmennya, ayo Ripka mulai WL kapan? Dijadwal, di training. Ya. Oke ya, cukup ya hari ini ya. Sudah 45 menit. Saya molor dari janji saya 30 menit. Tentunya workshop seperti ini akan terus secara kontinu ya, kita kerjakan mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, enggak hanya cuma 4 kali ini selesai, ya hanya pembekalan sifatnya, tetapi yang sifatnya maintenance itu perlu, mungkin 3 bulan sekali, setahun 2 kali, kalau perlu kita piknik, ya gitu kan. Ada yang suka piknik enggak? Kan kita enggak banyak ini, paling 1 minibus ya. Enggak usah jauh-jauh, yang penting kebersamaannya, ke Bandungan, ke mana gitu kan. Supaya kita solid. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada snacknya? Oh iya. Oke, kalau enggak ada, kita tutup. Mohon Mem Yu untuk bisa tutup dalam doa. Oh ya. Ada tambahan sedikit ya, paling enggak kita menjaga kesatuan itu dengan saling mendoakan. Ya, sekalipun mungkin kita tidak bertemu, tapi kita bisa saling mendoakan. Jadi di grup itu ada WA grup, teman-teman bisa kalau ada sesuatu yang kita tahu, kita bisa saling mendoakan ya. Supaya kita tetap solid di dalam roh. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sesi kedua ini, untuk Pastor Ferry yang sudah menyampaikan 4 poin untuk kami melayani Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa menjalankan, untuk kami satu dengan yang lainnya saling menghormati, kami boleh submit, kami boleh punya komitmen untuk kami melayani-Mu Tuhan. Kami punya motivasi yang benar untuk kami melayani Tuhan. Kami punya kesungguhan hati karena Engkau yang memilih kami ada di sini untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk kehormatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Sehingga Kau melayakkan kami untuk melayani-Mu. Buat kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus senantiasa menolong dan memimpin kami dan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Engkau mau memberkati perjalanan kami pulang, tibakan kami dengan selamat dimanapun tujuan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih.